Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Jusnawati, kelas IT 1701 dengan NIM 200401010082. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari soal UAS mata kuliah kecerdasan komputasional dengan Ibu dosen Ibu Irheni Yulianti MMMKOM. Baik, langsung saja soal UASnya. Buatlah makalah dan presentasikan, lalu videokan implementasi dari salah satu materi berikut ini. Jadi untuk makalahnya saya memilih materi tentang algoritma genetika. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan. Makalah mata kuliah kecerdasan komputasional dengan materi evolutionary computing menggunakan algoritma genetika. Dibuat oleh Jusnawati dengan NIM 200401010082, program studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Untuk kata pengantar, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Dan harapan saya semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Di sini daftar isi. Bab 1 ini latar belakang. Di bab 1-nya pendahuluan ada latar belakang. Pada awal diciptakan komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan. Lebih dari itu, komputer diharapkan dapat digunakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan kehidupan sehari-hari, sehingga peran komputer dan manusia akan saling melengkapi. Beberapa hal menjadi kekurangan manusia diharapkan dapat digantikan oleh komputer. Begitu juga dengan komputer yang tak akan berguna tanpa sentuhan manusia. Dalam artificial intelligence adanya istilah soft computing, yaitu inovasi baru dalam membangun sistem cerdas di mana sistem ini memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Untuk mengoperasikan soft computing perlu diketahui metodologinya, di mana salah satunya adalah evolutionary computing atau optimasi yang menggunakan algoritma genetika. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa algoritma genetika merupakan evolusi atau perkembangan dunia komputer dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Algoritma genetika terinspirasi dari teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa kelangsungan hidup satu makhluk dipengaruhi aturan bahwa yang kuat adalah yang menang. Algoritma genetika merupakan algoritma pencarian hasil terbaik yang berdasarkan atas perkawinan dan seleksi gen secara alami. Untuk lebih memahami tentang algoritma genetika, terlebih dahulu harus memahami konsep genetika atau rekayasa genetika. Pengertian dari rekayasa genetika adalah penerapan genetik untuk kepentingan manusia, kegiatan melalui seleksi dalam populasi, penerapan mutasi buatan, dan perkawinan sila antara individu yang satu dengan yang lain untuk menghasilkan individu baru. Algoritma genetika menggunakan istilah gen dalam menyimpan informasi, di mana gen merupakan struktur paling sederhana pada algoritma genetika. Solusi optimal direpresentasikan sebagai untaian gen yang disimpan dalam struktur data, yaitu kromosom. Kromosom merupakan material yang membawa bahan
terwariskan dari gen. Proses pencarian solusi dilakukan dengan cara melakukan operasi terhadap kromosom, yaitu rekombinasi kromosom yang dilakukan dengan persilangan dan mutasi dengan tujuan untuk memperoleh kromosom anak. Hal ini juga telah menjelaskan tentang konsep genetika. Algoritma genetika pertama kali dikembangkan oleh John Holland dari Michigan University pada tahun 1975 dengan tujuan untuk meneliti proses adaptasi dari sistem alam serta mendesain perangkat lunak yang memiliki kecerdasan buatan dengan mencontoh mekanisme sistem alam. Algoritma genetika banyak digunakan untuk proses optimasi. Di sini saya juga gambar rumusan masalah. Permasalahan dibahas dalam makalah ini adalah penerapan algoritma genetika untuk menyelesaikan masalah serta penjelasan teknik tentang algoritma genetika untuk menghasilkan rute terbaik yang optimal. Tujuan penelitian memaparkan penjelasan tentang algoritma genetika dalam menyelesaikan masalah dan menjelaskan teknik dalam algoritma genetika. Lalu di situ bab 2-nya di landasan teori. Ada landasan teori ya, algoritma genetika. Evolutionary algoritma merupakan terminologi umum yang menjadi payung bagi 4 istilah algoritma genetika, genetical algorithm, atau pemrograman genetika, genetic programming, strategi evolusi, evolution strategis, dan pemrograman evolusi atau evolutionary programming. Tapi jenis evolutionary algoritma paling populer dan banyak digunakan adalah algoritma genetika, genetic algoritma. Algoritma genetika merupakan evolusi atau perkembangan dunia komputer dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebenarnya, kemunculan algoritma genetika ini terinspirasi oleh teori evolusi Darwin, walaupun pada kenyataannya teori tersebut terbukti keliru dan teori-teori yang dalam ilmu biologi, sehingga banyak istilah dan konsep-konsep biologi yang digunakan. Karena itu sesuai dengan namanya, proses-proses yang terjadi dalam algoritma genetika sama dengan yang terjadi pada evolusi biologi. Algoritma genetika merupakan teknik pencarian nilai optimum secara stochastik berdasarkan mekanisme seleksi alam. Algoritma genetika berbeda dengan teknik konvergensi konvensional yang lebih bersifat deterministik. Metode sangat berbeda dengan kebanyakan algoritma optimasi lainnya, yaitu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: menggunakan hasil pengkodean dari parameter, bukan parameter itu sendiri. Kedua, bekerja pada populasi, bukan pada sesuatu yang unik. Ketiga, menggunakan nilai satu-satunya pada fungsi dalam prosesnya, tidak menggunakan fungsi luar atau pengetahuan luar lainnya. Lalu menggunakan fungsi transisi probabilitas, bukan sesuatu yang pasti. Lalu ada sini sejarah singkat algoritma genetika. Awal sejarah perkembangan dari algoritma genetika atau genetika algoritma dimulai pada tahun 1960. Pada waktu itu, E. Rosberg dalam bukunya berjudul Evolution Strategies mengemukakan tentang evolusi komputer atau komputer evolutionary yang kemudian dikembangkan oleh peneliti lain. Algoritma genetika sendiri pertama kali dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1907 di New York, Amerika Serikat, yang dikembangkan bersama mahasiswa dan rekan-rekannya. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya buku yang dibuat oleh Holland dengan judul Adaptation in Natural and Artificial System yang diterbitkan pada tahun 1975. Lalu 17 tahun kemudian John Koza melakukan penelitian suatu programming yang berkembang dengan menggunakan algoritma genetika. Program yang dikenal dengan sebutan metode genetik programming tersebut dibuat menggunakan LISP, bahasa pemrograman penyimpanan dalam bentuk parse tree, yaitu objeknya kerjanya pada algoritma genetika. Sampai sekarang, algoritma genetika ini terus digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sulit dipecahkan dengan menggunakan algoritma konvensional. Nah, di sini ada aplikasi algoritma genetika. Sejak pertama kali dirintis oleh John Holland pada tahun 1960-an, algoritma genetika telah dipelajari, diteliti, dan diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang. Algoritma genetika banyak digunakan pada masalah praktis yang berfokus pada pencarian parameter-parameter optimal. Hal ini membuat banyak orang mengira bahwa algoritma genetika hanya bisa digunakan untuk masalah optimasi. Pada kenyataannya, algoritma juga memiliki permanfaatan yang bagus untuk masalah-masalah
Optimasi. Keuntungan penggunaan algoritma genetika sangat jelas terlihat dari kemudahan implementasi dan kemampuannya untuk menemukan solusi yang bagus atau bisa diterima secara cepat untuk masalah-masalah berdimensi tinggi. Algoritma genetika sangat berguna dan efisien untuk masalah-masalah dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ruang masalah sangat besar, kompleks, dan sulit dipahami. Yang kedua, kurang atau bahkan tidak ada pengetahuan yang memadai untuk mempresentasikan masalah ke dalam ruang pencarian lebih sempit. Yang ketiga, tidak tersedianya analisis matematika yang memadai. Keempat, ketika metode-metode konvensional sudah tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kelima, solusi yang diharapkan tidak harus paling optimal, tetapi cukup bagus atau bisa diterima. Ketujuh, terdapat batasan waktu, misalnya real-time system atau waktu nyata. Algoritma genetika sudah banyak diaplikasikan untuk penyelesaian masalah dan pemodelan dalam bidang teknologi, bisnis, dan entertainment, seperti optimasi. Algoritma genetika untuk optimasi numerik dan optimasi kombinatorial, seperti traveling salesman problem atau TSP, perancangan integrated circuit atau IC, lobshop scaffolding, optimasi video dan suara. Yang kedua, pemrograman otomatis. Algoritma genetika telah digunakan untuk melakukan proses evolusi terhadap program komputer untuk merancang struktur komputasional seperti selular, automa, dan sorting network. Yang ketiga, machine learning. Algoritma genetika telah berhasil diaplikasikan untuk memprediksi struktur protein dan berhasil diaplikasikan dalam perancangan neural network atau jaringan secara tiruan untuk melakukan proses evolusi terhadap aturan-aturan. Pada learning, classifier system atau symbolic production system juga digunakan untuk mengantar robot. Nah, selanjutnya ada model ekonomi. Algoritma genetika telah digunakan untuk memodelkan proses inovasi dan pembangunan bidang strategis. Lalu, selanjutnya ada model sistem imunisasi. Algoritma genetika berhasil digunakan untuk menggunakan sebagai aspek pada sistem imunisasi alamiah, termasuk somatic mutation selama kehidupan individu dan menemukan keluarga dengan gen ganda atau multi-gen familia sepanjang waktu evolusi. Mode ekologis. Algoritma genetika berhasil digunakan untuk memodelkan fenomena ekologis seperti host, parasit, konvensional simbiosis, dan aliran sumber daya dalam ekologi. Lalu ada di sini proses algoritma genetika. Algoritma genetika adalah algoritma pencarian berdasarkan dalam mekanisme sistem natural, yakni genetik dan seleksi alam. Dalam aplikasi algoritma genetik, variabel solusi dikodekan ke dalam struktur string yang mempresentasikan barisan gen. Yang merupakan karakteristik dari solusi problem. Berbeda dengan teknik pencarian konvensional algoritma genetik, berangkat dari himpunan solusi yang dihasilkan secara acak, himpunan ini disebut populasi. Sedangkan sistem individu dalam populasi disebut kromosom yang merupakan representasi dari solusi. Kromosom berevolusi dalam suatu proses iterasi yang berkelanjutan yang disebut generasi. Pada setiap generasi, kromosom dievaluasi berdasarkan suatu fungsi evaluasi. Setelah beberapa generasi, maka algoritma genetik akan konvergen kepada kromosom terbaik, yaitu diharapkan merupakan solusi optimal. Algoritma genetika adalah algoritma pencarian hasil yang terbaik didasarkan pada perkawinan dan seleksi gen alami. Kombinasi perkawinan ini dilakukan dengan proses secara acak atau random, di mana struktur gen hasil proses perkawinan ini akan menghasilkan gen inovatif untuk diseleksi. Dalam setiap generasi ciptaan, buatan yang baru hasil perkawinan diperoleh dari bit-bit bagian gen induk yang terbaik. Diharapkan dengan mengambil dari gen induk yang terbaik, ini diperoleh gen akan yang lebih baik lagi. Meskipun pada kenyataannya tidak selalu tercipta gen anak yang lebih baik dari induknya. Ada kemungkinan lebih baik sebaiknya atau bahkan mungkin lebih buruk. Tujuan dari algoritma genetika ini adalah menghasilkan populasi terbaik dari populasi awal. Sedangkan keuntungan dari algoritma genetika adalah sifat metode pencariannya lebih optimal tanpa perlu memperbesar ruang pencarian. Dalam menyusun suatu algoritma genetika menjadi program, maka diperlukan beberapa tahapan proses, yaitu proses pembuatan generasi awal, proses genetika, proses seleksi, dan penanggulangan proses sebelumnya. Nah, di sini ada bagan ya.
atau gambar flowchart proses algoritma genetika. Di sini yang pertama mulai input data, bangkitkan populasi awal, lalu fitness terbaik, ya tidak, atau mutasi, kawin silang, kromosom terbaik, dan selesai. Pada algoritma genetika, ini terdapat beberapa definisi penting, yaitu yang harus dipahami sebelumnya. Yang pertama, gen. Gen merupakan nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Kromosom merupakan gabungan dari gen-gen yang membentuk nilai tertentu dan dinyatakan solusi mungkin dari suatu permasalahan. Lalu yang ketiga, populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu satuan siklus evolusi. Yang keempat, fitness. Fitness menyatakan beberapa baik nilai dari suatu individu yang didapatkan. Lalu yang kelima, seleksi. Seleksi merupakan proses untuk mendapatkan calon induk yang baik. Yang keenam, crossover. Merupakan proses pertukaran atau kawin silang gen-gen dari dua induk tertentu. Ketujuh, ada mutasi. Mutasi merupakan pergantian salah satu gen yang terpilih dengan nilai tertentu. Yang delapan, generasi. Generasi merupakan urutan iterasi di mana beberapa kromosom bergabung. 9, offspring. Offspring merupakan kromosom baru yang dihasilkan. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan algoritma genetika, perlu diketahui beberapa macam encoding guna menentukan operator crossover dan mutasi yang akan digunakan. Encoding tersebut bergantung pada permasalahan yang diangkat. Beberapa macam encoding akan dijelaskan di bawah ini. Nah, yang pertama ada binary encoding. Binary encoding ini sering digunakan. Kromosom dari binary encoding ini merupakan kumpulan dari nilai biner 0 dan 1. Dan di sini pun juga ada contohnya juga. Dalam binary encoding memungkinkan didapatkan kromosom dengan nilai alele yang kecil, tetapi kekurangannya tidak dapat digunakan untuk beberapa permasalahan yang terkadang diperlukan adanya koreksi setelah proses crossover dan mutasi. Salah satu permasalahan yang menggunakan encoding adalah menghitung nilai maksimal dari suatu fungsi. Yang kedua, permutation encoding. Kromosom dari permutation encoding ini berupa kumpulan dari nilai integer yang mewakili suatu posisi dalam sebuah urutan. Biasanya digunakan pada permasalahan TSP, Traveling Salesman Problem. Lalu yang ketiga, value encoding. Kromosom dari value encoding merupakan kumpulan dari satu nilai yang bisa berupa macam-macam nilai sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, seperti bilangan real, char, atau objek yang lain. Encoding ini merupakan pilihan yang bagus untuk beberapa permasalahan khusus. Biasanya diperlukan metode khusus untuk memproses crossover dan mutasinya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Contohnya juga ada di sini. Yang keempat, tree encoding biasanya digunakan pada genetik programming. Kromosom yang digunakan berupa sebuah tree dari beberapa objek seperti fungsi atau command pada genetik programming. Nah, lalu di sini ada selanjutnya membuat generasi awal. Pendefinisian individu merupakan proses pertama yang harus dilakukan dalam algoritma genetika yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari suatu permasalahan diangkat. Pendefinisian individu atau yang bisa disebut juga mempresentasi kromosom yang akan diproses nanti, maka dilakukan dengan mendefinisikan jumlah dan tipe dari gen yang digunakan dan tentunya dapat mewakili solusi permasalahan yang diangkat. Lalu proses pembuatan generasi awal dilakukan dengan membangkitkan populasi secara acak, di mana populasi tersebut berisi beberapa kromosom yang telah didefinisikan sebelumnya. Dalam proses ini perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi dari permasalahan dan jumlah kromosom yang digunakan dalam satu populasi. Jika kromosom yang digunakan terlalu sedikit, maka individu yang dapat digunakan untuk crossover dan mutasi akan sangat terbatas sehingga menyanyiakan proses yang ada.
Lalu selanjutnya ada proses seleksi. Operasi seleksi dilakukan dengan memperhatikan fitness dari setiap individu, manakah yang dapat digunakan generasi selanjutnya. Seleksi ini digunakan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Semakin tinggi nilai fitnessnya, maka semakin besar juga kemungkinan individu tersebut terpilih. Lalu terdapat beberapa macam seleksi untuk mendapatkan calon induk yang baik. Di antaranya adalah seleksi Router Wheel, Steady State, Tournament, dan Rank. Nah, di sini ada yang pertama, beberapa penjelasan tentang keempat metode seleksi di atas. Yang pertama, Router Wheel. Calon induk yang dipilih berdasarkan nilai fitness yang dimilikinya. Semakin baik individu tersebut yang ditujukan, semakin besar nilai fitnessnya akan mendapatkan mungkin lebih besar untuk terpilih sebagai induk ya. Yang kedua, ini untuk gambar ilustrasi seleksi dengan Router Wheel-nya. Untuk gambar ya. Lalu steady state. Metode ini tidak banyak digunakan dalam proses seleksi karena dilakukan dengan mempertahankan individu yang terbaik pada setiap generasi. Akan dipilih beberapa kromosom dengan nilai fitnessnya yang terbaik sebagai induk. Sedangkan kromosom-kromosom yang dipilih nilai fitness terburuk akan digantikan dengan offspring yang baru, sehingga pada generasi selanjutnya akan terdapat beberapa populasi yang bertahan. Ketiga, turnamen. Dalam metode seleksi turnamen, sejumlah individu dipilih secara acak dan kemudian menentukan fitnessnya. Kebanyakan metode seleksi ini digunakan pada binari di mana hanya ada 2 individu yang dipilih. Lalu yang keempat ada rank. Seleksi ini memperbaiki proses seleksi sebelumnya, yaitu Router Wheel, karena pada seleksi tersebut kemungkinan salah satu kromosom mempunyai nilai fitness yang mendominasi sehingga 90% bisa terjadi, sehingga nilai fitness yang lain akan mempunyai kemungkinan yang sangat kecil sekali untuk terpilih. Sehingga dalam seleksi rank dilakukan perumpamaan sesuai dengan nilai fitnessnya. Yang nilai fitness terkecil diberi nilai 1, yang kedua diberi nilai 2, dan begitu seterusnya sampai terbagus diberi nilai N. Itu jumlah kromosom dalam populasi. Nah, di sini ada gambar dari metode rank selection situasi sebelum ranking. Lalu ilustrasi metode rank selection sesudah situasi sudah ranking. Rank ya. Lalu selanjutnya ada proses regenerasi. Dalam proses regenerasi ini dilakukan 3 buah proses utama yang dipilih secara acak untuk setiap generasi. Namun pemilihan secara acak ini berdasarkan presentasi tertentu. Ketiga proses tersebut adalah mutasi, kawin silang, atau reproduksi. Dari 3 proses ini, presentasi kemungkinan proses tersebut dijalankan terhadap satu generasi adalah sama. Nah, yang pertama proses mutasi. Mutasi merupakan salah satu operator penting dalam algoritma genetika selain crossover. Metode dan tipe mutasi yang dilakukan juga tergantung pada encoding dan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan encodingnya terdapat beberapa macam di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, binary encoding, permutation encoding. Nah, beberapa operator mutasi telah diciptakan untuk representasi permutasi seperti metode insertion, displacement, dan reciprocal exchange mutation. Yang pertama, inversion mutation adalah memilih 2 posisi dalam sebuah kromosom dengan cara acak dan kemudian menginversikan substring di antara 2 posisi tersebut. Yang kedua, insertion mutation, memilih sebuah gen dengan cara acak dan memasukkan ke dalam kromosom dengan cara acak pula. Yang ketiga, displacement mutation, memilih sebuah sub atau sekelompok gen dengan cara acak kemudian memasukkan ke dalam kromosom dengan acak. Yang keempat, reciprocal exchange mutation atau RIM,
mutation, memilih dua posisi secara acak kemudian menukar dua gen dalam posisi tersebut. Lalu di sini ada juga value encoding ya. Menentukan sebuah nilai kecil yang akan ditambahkan atau dikurangkan pada salah satu gen dalam kromosom. Sini ada juga ada contohnya. Lalu selanjutnya ada tree encoding. Not yang terpilih akan diubah karena proses mutasi juga merupakan salah satu operator dasar dalam algoritma genetika, sehingga sama dengan crossover. Mutasi juga memerlukan probabilitas dengan proses yang sama seperti pada probabilitas crossover. Individu dengan nilai probabilitas yang lebih kecil dari probabilitas yang ditentukan yang akan melewati proses mutasi. Lalu di sini ada proses kawin silang. Proses kawin silang atau crossover adalah salah satu operator penting dalam algoritma genetika. Metode dan tipe crossover dilakukan tergantung dari encoding dan permasalahan yang diangkat. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan crossover sesuai dengan encodingnya, yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, binary encoding, ada crossover satu titik. Jadi crossover satu titik ini memilih satu titik tertentu, selanjutnya nilai binar sampai titik crossovernya dari induk pertama digunakan dan sisanya dilanjutkan dengan nilai binar dari induk kedua. Lalu crossover dua titik. Memilih dua titik tertentu, lalu nilai binar sampai titik crossover pertama pada induk pertama digunakan, dilanjutkan dengan nilai binar dari titik pertama sampai titik kedua dari induk kedua. Kemudian sisanya melanjutkan nilai binar dari titik kedua pada induk pertama lagi. Lalu crossover uniform. Nilai binar yang digunakan dipilih secara random dari kedua induk. Lalu ada crossover arithmetic. Suatu operasi aritmatika digunakan untuk menghasilkan offspring yang baru. Lalu di sini ada permutation encoding. Memilih salah satu titik tertentu, nilai permutasi yang sampai titik crossovernya pada induk pertama digunakan, lalu sisanya dilakukan scan terlebih dahulu. Jika nilai permutasinya pada induk kedua belum ada, pada offspring nilai tersebut ditambahkan. Lalu value encoding. Semua metode crossover pada binary crossover bisa digunakan. Selanjutnya ada tree encoding, memilih salah satu titik tertentu dari tiap induk dan menggabungkan tree di bawah titik pada induk pertama dan tree di bawah titik pada induk kedua. Nah, di sini ada gambar contoh dari tree encoding pada crossover. Kondisi berhenti offspring merupakan kromosom yang baru dihasilkan setelah melalui proses di atas. Kemudian pada offspring disebut dihitung fitness apakah sudah optimal atau belum. Jika sudah optimal, berarti offspring tersebut merupakan solusi optimal. Jika belum optimal, maka akan seleksi kembali. Begitu seterusnya sampai terpenuhi kriteria berhenti. Lalu perkembangan metode penjadwalan. Sekarang ini banyak ditemukan metode dan algoritma yang dibuat untuk tujuan memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Kemudian pada perkembangannya, metode atau algoritma tersebut mulai diterapkan untuk memecahkan persoalan penjadwalan, antara lain algoritma smooth atau n-colony, estimation echo, dan pendekatan mix n atau sistem. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang pertama, n-colony optimization. Terinspirasi oleh koloni-koloni semut dalam mencari makan. Semut-semut tersebut meninggalkan Z feromon di jalan yang mereka lalui. Algoritma echo ini merupakan algoritma pencarian berdasarkan probabilistik berbobot, sehingga butir pencarian dengan bobot yang lebih besar akan berakibat memiliki kemungkinan terpilih yang lebih besar pula. Lalu selanjutnya ada tabu shares. Tabu share adalah salah satu metode metaheuristik yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan optimasi global. Tabu share merupakan suatu teknik optimasi yang menggunakan short-term memory untuk menjaga agar proses pencarian tidak terjebak pada nilai optimum lokal.
Lalu ada coloring graph. Teknik penawaran graph merupakan salah satu subjek yang menarik dan terkenal dalam bidang graph. Teori-teori mengenai nya telah banyak dikembangkan dan berbagai algoritma dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing telah dibuat untuk menyelesaikannya. Aplikasi ini dari teknik ini juga banyak diterapkan di berbagai bidang. Salah satunya adalah membuat jadwal perencanaan, jadwal dini khususnya diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang saling terkait. Hmm. Baik, di bab 3 ada penutup. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil satu kesimpulan sebagai berikut. Algoritma genetika menggunakan cara kerja berdasarkan pada seleksi dan genetika alam, mengikuti prinsip seleksi alam yaitu siapa yang kuat dia yang bertahan atau survival. Kedua, algoritma genetika memiliki komponen utama yaitu teknik pengkodean, prosedur inisialisasi, fungsi evaluasi, seleksi, operator genetika, dan penentuan parameter. Yang ketiga, algoritma genetika dapat memberikan solusi untuk pencarian nilai dalam sebuah masalah optimasi. Keempat, proses seleksi solusi mendekati optimal dilakukan dengan melakukan beberapa kali proses iterasi yaitu evaluasi, seleksi, crossover, dan mutasi secara berulang sampai didapatkan solusi optimal. Saran, penyusun menyarankan untuk mengembangkan adalah menjaga serta contoh aplikasi genetika dalam bahasa pemrograman tertentu untuk mempermudah simulasi serta jauh menganalisis dan membandingkan semua algoritma optimasi, bukan hanya algoritma genetika. Jadi daftar pustaka atau referensinya saya mengambil dari sini. Baik, untuk video implementasi dari materi algoritma genetika saya mau ada gini ya. Sistem penjadwalan perkuliahan menggunakan algoritma genetika atau jadwal mata kuliah ya. Nah, nah di sini ada penjadwalan perkuliahan material, lalu ada sistem penjadwalan algoritma genetika. Nah, di sini konfigurasinya. Di sini ada pengelolaan data, prediksi jumlah peminat, lalu penjadwalan mata kuliah. Ini untuk implementasinya saya mengambil contoh penerapan atau implementasi untuk sistem penjadwalan perkuliahan menggunakan algoritma genetika. Nah, di sini kan tadi ada pengelolaan data, lalu ada daftar mata kuliah, kurikulum, dapat dipilih ya. Lalu di sini ada juga daftar program studi.
Di sini ada daftar prodi, oh, daftar mata kuliah prodi, bisa ditambahkan, bisa untuk bisa menambah, bisa juga untuk dihapus. Lalu ada juga di sini ruang prodi, nama ruang, kapasitas, program studi. Nah, lalu ini ada daftar ruang, daftar ruang prodi. Sama seperti itu bisa untuk ditambahkan, bisa untuk menghapus. Tinggal masukkan kode, nama, kapasitas, dan ruang cadangan. Lalu simpan. Nah, lalu ada perintah konfigurasi, hapus, yes atau no. Lalu ada prediksi jumlah peminat. Ada penggunaan sistem, tidak lalu ada penerapan metode, impor rekap mata kuliah kurikulum. Dari sini bisa juga untuk download ya.
Baik, sekian presentasi dari saya. Itu tadi video implementasi dari materi algoritma genetika dengan contoh implementasi sistem penjadwalan perkuliahan menggunakan algoritma genetika. Sekian dari saya, Bu. Semoga presentasi dari makalah ini, makalah dari mata kuliah kecerdasan komputasional ini dapat diterima. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.